Hukum orang yang berdiri di belakang shaf sendirian, itu sholatnya sah ataukah batal? Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Itu yang batal sholatnya ataukah jamaahnya? Nah, kadang bagi orang, kok aneh ya sholatnya batal. Nabi SAW mengatakan, kau bergabung dengan shaf di depan atau narik orang. Namun riwayat narik orang ini statusnya dhaif jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikut. Hadis nomor 418 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saffi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahu al-Bukhari. Abu Bakrah bercerita, ketika Abu Bakrah ini di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Abu Bakrah masbuk. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, datanglah Abu Bakrah. Beliau masuk masjid dalam posisi shaf di belakang kosong. Lalu Abu Bakrah takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian berjalan dalam posisi ruku. Qabla ayyasila ila saffi faraka'a qabla ayyasila ila saffi, beliau ruku sebelum sampai di shaf, kemudian berjalan sampai di shaf. Berjalan dengan kondisi ruku, sambil ruku dia jalan hingga tiba di shaf. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat untukmu, besok lagi jangan diulangi. Karena Abu Bakrah itu waktu beliau mengejar dalam posisi lari-lari, sampai beliau terdengar ada suara gedebuk-gedebuk ya, sebagaimana suara orang lari. Lalu beliau tanya, siapa yang tadi sempat bikin gaduh? Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu, besok lagi jangan diulangi. Yang salah di mana di sini? Berlari, teng gedebuk, berlari dan bikin suasana jadi rame ketika mengejar salat berjamaah, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Abu Dawud fihi, dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan faraka'a duna saffi thumma masya ila saffi. Beliau rukuk di belakang shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Rukuk di belakang shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Ini menunjukkan bahasanya di tengah salat orang itu boleh bergerak. Maka tidak masalah ketika orang salat bergerak maju, bergerak ke samping, kanan maupun kiri, dalam rangka untuk merapikan shaf ketika salat, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, wa an Wabisah bin Ma'bad, masih dalam satu tema, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang salat di belakang shaf sendirian. Shafnya rapi, dia salat di belakang shaf, enggak ada temannya, sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas salat. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, melihat orang ini sendirian, beliau perintahkan agar orang itu mengulangi salatnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Walahu, dan juga dalam keterangan Wabisah bin Ma'bad, di situ ada tambahan riwayat, Nabi SAW bersabda, la salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang dia sendirian di belakang shaf. Baik. Dan makna tidak ada salat di sini dipahami sebagai orang yang salatnya batal ketika dia sendirian di belakang shaf.
Wazadat Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani ada tambahan dari hadis Wabisah. Ala dakhalta ma'ahum aw istararta rajulan. Kenapa kau tidak bergabung dengan saf yang ada, atau kau narik salah satu orang yang ada di depanmu? Namun hadis ini statusnya hadis yang dhaif jiddan, hadis yang lemah sekali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima hadis ini bagi sebagian orang yang tidak dekat dengan ilmu rasanya aneh. Kok bisa Pak sholatnya batal, padahal dia ikut sholat secara berjamaah walaupun dia berada di belakang shaf? Yang batal itu sholatnya atau jamaahnya? Kalau jamaah batal kan sholatnya tetap sah, namun dia tidak dapat pahala berjamaah. Yang jadi pertanyaan, Nabi SAW menyebut tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Itu yang batal sholatnya ataukah jamaahnya? Nah, kadang bagi orang, kok aneh ya sholatnya batal. Baik, maka saya kasih mukaddimah seperti ini. Jamaah dimulakan Allah, terkadang ketika orang itu melaksanakan sholat jamaah, tapi dia melakukan kesalahan, maka status sholatnya bisa batal, dan di saat yang sama status jamaahnya batal. Status sholatnya bisa batal, dan di saat yang sama status jamaahnya batal. Sebagai contoh, ada orang yang sholat tapi dia berdiri di depan imam. Dia sholat jamaah tapi berdiri di depan imam. Bagaimana hukum sholat makmum yang berdiri di depan imam? Ada makmum sholat berjamaah tapi dia berdiri di depan imam. Bagaimana hukumnya? Anda tidak mengatakan, oh nggak boleh Pak, bukan sebatas nggak boleh, sholatnya batal. Makmum ini sholatnya batal. Kenapa? Karena dia berdiri di depan imam. Walaupun bisa jadi dia mengikuti komando imam, gerakan imam dia ikuti, komando imam dia ikuti, tapi mengingat dia berdiri di depan imam, maka makmum yang berdiri di depan imam sholatnya batal. Walaupun dalam pelaksanaan sholat yang dia kerjakan, syarat, rukun, wajibnya semuanya terpenuhi, tapi ketika dia salah posisi, maka menyebabkan sholatnya batal. Di Masjid Nabawi, imam itu berada di posisi agak belakang, dan masih ada ruang di depan yang kosong, jauh Pak, ya, mungkin ada 500 meter itu kosong ya. Karena dari tembok sampai ke dinding pagar itu mungkin ada 500 meter. Padahal posisi imam dari tembok itu masih ke belakang. Informasi yang saya dapatkan belakangan ini imam di raudhah, dan raudhah dengan dinding itu mungkin masih ada antara 5 atau 6 shaf. Mungkin nggak sampai ya, mungkin sekitar 5 shaf. Baik, sehingga imamnya agak belakang, depannya ini tidak boleh diisi. Dan di luar itu nggak kelihatan, tapi ada garis panjang sekali membentang sepanjang ya kanan kirinya bangunan utama. Tulisannya haddul imam. Tulisannya haddul imam, batas imam. Nah, bagi yang nggak tahu, ini kan ruang kosong, nggak ada orang tuh. Dia ketika datang dari arah selatan, Masjid Nabawi kan kiblatnya menghadap ke selatan. Dia datang dari arah selatan. Kalau kemudian dia berdiri di depan garis haddul imam tadi, maka salatnya batal. Walaupun dia ngikuti komando imam sebagaimana makmum yang lain ikut komando imam. Dia suci dari hadas. Dia menghadap kiblat, pakaiannya menutup aurat, kemudian semua syarat dan rukunnya terpenuhi ketika salat. Tapi karena dia berada di depan imam, maka salatnya batal. Dan bisa kita lihat seperti ini, salat yang dia kerjakan sebenarnya secara fisik sama sebagaimana makmum yang lain. Fisik salatnya sama. Tapi karena dia menyalahi aturan jamaah, maka salat yang dia kerjakan batal. Baik. Hal yang sama juga bisa terjadi ketika ada orang salat berjamaah, tapi dia mendahului
imam. Makmum mendahului imam. Apa hukumnya? Batal salatnya. Tapi Pak, semua syarat dan rukunnya saya penuhi. Betul, tapi Anda mendahului imam, maka salat Anda batal. Nah, di sini ada satu poin yang bisa menyebabkan salatnya makmum batal, yaitu ketika dia berdiri di belakang shaf sendirian. Berdiri di belakang shaf sendirian. Baik. Di antara dalilnya adalah hadis Wabisah bin Ma'bad yang tadi kita baca, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas shalah. Selesai salat, Nabi SAW perintahkan agar orang tadi mengulangi salatnya. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Itu salatnya sah ataukah batal? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang berdiri di belakang shaf sendirian salatnya sah. Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah tadi. Abu Bakrah takbiratul ihram, setelah itu beliau ruku, kemudian berjalan menuju shaf sampai tiba di shaf. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya. Sehingga dari hadis Abu Bakrah ini, beliau sudah memulai salat di mana? Di belakang shaf, sebelum bergabung dengan shaf depannya. Bahkan sudah ruku, Allahu Akbar. Kemudian ruku, karena Nabi SAW dalam posisi ruku, lalu beliau berjalan dalam posisi ruku. Hadis Abu Bakrah, riwayat Bukhari Muslim. Ya. Sehingga menurut jumhur ulama, hadis ini dalil bahwa orang yang salat sendirian di belakang shaf salatnya sah. Karena Abu Bakrah sudah memulai salat, sehingga ada sepotong salatnya Abu Bakrah yang dimulai sebelum beliau masuk shaf. Kalau sepotong salat ini sah, maka berarti keseluruhan salat sah. Karena salat itu masuk dalam kategori ibadah yang la yatajazza, ibadah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, alias satu kesatuan. Jika sebagian sah dan yang lain tidak ada masalah, maka berarti semuanya sah. Sebaliknya, ketika sebagian batal, maka yang lain teranggap batal. Karena sholat itu ibadah yang satu kesatuan. Bisa dipahami ini? Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang salatnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang sholat di belakang shaf sendirian sholatnya batal, apapun keadaannya. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan pendapat sekelompok ahli hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, dan pendapat yang diambil dalam madhab Hambali, pendapat yang dikuatkan dalam madhab Hambali, bahwa orang yang sholat sendirian di belakang shaf sholatnya batal. Nah, pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, at-tafsil, wa huwa annahu in wujida mahallan fi as-saffi fa shalla wahdahu khalfa as-saffi lam tasihha salatuhu. Pendapat yang ketiga diberi rincian. Bagi mereka yang sholat di belakang shaf sendirian, padahal di depannya masih memungkinkan untuk diisi, tapi dia nggak mau ngisi, kanan kirinya masih kosong, ada satu lubang cukup untuk satu orang, tapi dia nggak mau ngisi, lebih milih berdiri sendirian di belakang shaf, maka lam tasihha salatuhu, salatnya batal. Wa man ijtahada wa lam yajid makanan jazalahu ayyakifa wahda. Tapi siapa yang sudah berusaha untuk mengisi
Saf-saf yang kosong namun dia tidak menjumpai. Pak, saya sudah nyisiri ini Pak, dari ujung sampai ujung rapat semuanya, sudah nggak ada tempat untuk ditambahi satu orang. Maka ketika dia sholat di belakang sendirian, sholatnya sah. Wa bihi qala al-Hasan al-Basri, dan ini pendapat Hasan al-Basri, kama rawahu anhu Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, sehingga berkaitan dengan orang yang sholat sendirian di belakang shaf, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mutlak sah, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, mutlak batal, ini pendapat mazhab Hambali, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan sekelompok ahli hadis sebagaimana keterangan Ibnu Rajab. Pendapat ketiga diberi rincian. Jika tidak memungkinkan untuk bergabung di shaf, maka salatnya sah. Tapi kalau memungkinkan bergabung di shaf tapi dia pilih salat di belakang sendirian, maka salatnya batal. Wallahu alam. Dan dari 3 pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu menggunakan rincian sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga di sini mengkompromikan hadis Abu Bakrah dan hadis Wabisah bin Ma'bad. Hadis Abu Bakrah mengisyaratkan orang yang sholat di belakang shaf sendirian hukumnya sah. Hadis Wabisah bin Ma'bad menunjukkan bahwa orang yang sholat di belakang shaf sendirian hukumnya batal. Maka komprominya adalah tadi, selama masih memungkinkan untuk ngisi. Kalau dia nggak ngisi, maka sholatnya batal. Tapi kalau kemudian dia tidak ada ruang untuk bergabung di shaf depannya, akhirnya dia sholat sendirian di belakang, maka sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Namun apapun itu, para ulama sepakat bahwa kalau masih ada yang kosong depannya, wajib untuk diapain? Diisi. Tidak boleh dibiarkan kosong. Nabi SAW ketika menata shaf, beliau memerintahkan agar atimus shafil awal fal awal, untuk menyempurnakan shaf sesuai dengan urutan. Yang depan dulu dipenuhi, jangan depan belum penuh tapi belakangnya sudah banyak orang yang membuat shaf-shaf berikutnya. Ini praktek yang tidak benar, ya. Baik, selanjutnya dalam hadis ini ada anjuran jika shaf sudah penuh lalu kita sendirian, ada anjuran untuk menarik makmum di belakangnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa zada Tabrani min hadithi Wabisa ala dakhalta ma'hum aw istararta rajulan. Dalam riwayat Tabrani dari hadis Wabisa, Nabi SAW mengatakan, kau bergabung dengan shaf di depan atau narik orang. Namun riwayat narik orang ini statusnya dhaif jiddan. Coba kita bacakan riwayat Tabrani tadi, ya. Dalam Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani dari jalur Asy-Sya'bi dari Wabisah, bahwa beliau pernah melihat bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhal musalli wahdah, wahai yang sholat di belakang shaf sendirian, ala takunu wasalta saffan fadakhalta ma'ahum, kenapa kau tidak nyambung shaf sehingga kau sholat bersama mereka? Awistararta rajulan ilaika in daqa bikal makan, atau kau narik orang di depanmu kalau tempatnya sempit. A'id salataka, ulangi salatmu, fa innahu la salata laka, karena tidak ada salat bagimu, maksudnya salatmu batal. Namun hadis ini sanadnya dhaif jiddan, karena ada perawi yang bernama As-Sari bin Ismail, dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar matruk, perawi ini ditinggalkan. Baik. Karena itu orang yang sholat di belakang sendirian
nggak ada tempat untuk bergabung. Yang benar jangan narik orang di depannya. Meskipun ada riwayat dari sahabat Ma'qil bin Yasar, tapi ini bukan sabda Nabi SAW, ini praktek sahabat. Ma'qil pernah bergabung di shaf, tapi beliau sendirian, kanan kirinya sudah penuh. Lalu beliau narik salah satu jamaah, diminta untuk nemenin. Jika riwayat dari Ma'qil bin Yasar ini sahih, maka bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa boleh bagi orang yang sendirian di belakang shaf untuk narik makmum yang berada di depannya berdasarkan perbuatan sahabat. Tapi kalau itu disebut hadis Nabi SAW, ini nggak benar, karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan itu, dan hadis yang menyebutkan ini statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Wallahu ta'ala alam.